ada saat ini Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu, semua karena kebaikan-Mu yang selalu Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami bangga punya Engkau Yesus. Kami bangga punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Lebih lagi Tuhan, kuasai setiap hidup kami. Kami mau lebih lagi datang kepadamu. Bahwa setiap pujian kami untuk Engkau. Yesus kami Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita boleh lebih lagi datang sebab Tuhan kita yang hidup. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik.
Siang hari ini, Pak Waliman Rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sama-sama kita kembali tundukkan setiap hati kita. Dan mau lebih lagi Tuhan, buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Karena yang terutama dalam hidup kami hanyalah Engkau Yesus. Tanpa Engkau kami tidak bisa berjalan. Tanpa Engkau hidup kami sia-sia. Karena firman-Mu adalah benar-benar bagi hidup kami ya Bapa. Ajar kami untuk menjadi seorang murid yang mau dibentuk dan diajar dan terus belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus yang baik. Terima kasih Allah yang baik. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama
ketika kami berada di pelataran kudus, kami boleh menikmati setiap kasih dan hadirat-Mu dalam hidup kami, Bapa. Ini waktunya kami duduk diam seperti Maria yang mendengarkan perkataan Yesus, kata demi kata dan kalimat demi kalimat Tuhan. Sehingga hari ini Tuhan kami mau pulang dengan sukacita yang baru, kami mendapatkan kekuatan yang baru, kami mendapatkan pemulihan yang baru, sehingga kami pulang Tuhan membawa berkas firman Allah dan sukacita dalam hidup kami. Berbicara Engkau ya Roh Kudus, kami siapkan bejana hati kami siapkan bejana hidup kami siapkan seluruh hidup kami hanya untuk kebenaran firman-Mu. Yang paling terpenting Tuhan, ajar kami untuk melakukannya dalam hidup kami, sehingga kami menjadi garam dan terang dimanapun kami ada, sehingga orang boleh merasakan hadirat Tuhan, kebaikan Tuhan turun di tengah-tengah kami, dan orang lain merasakan itu ketika kami ada, Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami siapkan hidup kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk saudara kasih. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Anugerah Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan kita boleh bersama-sama beribadah walaupun dalam masa-masa sukar, tapi kita percaya Tuhan tetap baik. Amin. Bapak Ibu saudara kasihi, tema khotbah saya hari ini adalah memperlengkapi khotbah serial saya. Mari kita buka dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang keempat. Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang keempat. Yang sudah temukan katakan puji Tuhan. Belum semuanya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang keempat. Yang sudah temukan katakan puji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia iman. Bapak Ibu saudara kasih, beberapa waktu yang lalu dalam sesi yang pertama saya sampaikan bahwa kita punya harus iman yang benar dalam memberi kepada Tuhan dalam berkorban. Korban bukanlah sesuatu yang enak, Bapak Ibu. Setuju? Korban bukanlah sesuatu yang enak. Ketika kita mempersembahkan korban dan korban itu kita sembelih, kalau saudara bisa bayangkan, kalau saudara contohnya, kalau saudara jadi kambing, saya jadi kambing. Ketika saya ingin dipersembahkan, dipotong. Yang pertama kali dipotong adalah lehernya. Tidak ada orang berkorban memotong, saudara potong ayam, saudara potong apapun hewan. Yang pertama kali dipotong adalah leher. Ketika pisau hendak dibuat dan ingin dihajarkan kepada hewan tersebut, korban itu akan berteriak, hewan itu akan berteriak, dan dia akan, kalau boleh dia bisa berbicara, mungkin akan berkata, stop, jangan matikan aku. Jadi korban itu adalah sesuatu yang tidak enak, saudara. Sacrifice, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Saya selalu katakan, saudara, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan bukan hanya bicara tentang duit, bukan hanya tentang materi, tetapi seluruh hidup kita itu adalah cara kita mempersembahkan kepada Tuhan. Sehingga saudara, ketika saudara memberi kepada Tuhan, saudara mempersembahkan kepada Tuhan, ternyata saudara ada sesuatu yang belum tentu berkenan. Saudara boleh mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, saudara boleh
bertumbuh kepada Tuhan, saudara boleh mempersembahkan segala-galanya kepada Tuhan, tapi Alkitab dengan jelas mencatat bahwa belum tentu itu berkenan. Ayat yang keempat berkata, saudara, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Habel, dengan demikian dengan cara itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Berarti cara Habel mempersembahkan dan cara Habel memberikan kepada Tuhan berarti ini dengan cara yang benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Berarti saudara, beberapa waktu yang lalu saya sudah ajarkan bagaimana cara kita berkenan memberi kepada Tuhan. Yang pertama adalah cara pandang kita, cara sudut pandang kita memberi kepada Tuhan atau mempersembahkan korban kepada Allah. Sehingga kita tidak boleh punya paradigma yang sama. Nah, banyak orang mempersembahkan kepada Tuhan dengan tujuan motivasi yang banyak. Tapi kita hari ini belajar ketika kita memiliki Habel, cara pandang Habel tentang mempersembahkan korban, maka disitulah Tuhan berkenan atasnya. Saya berdoa saudara, bukan hanya saudara mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, tapi persembahan saudara menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Jadi kita jangan menganggap apa yang sudah kita kasih sama Tuhan sudah cukup, belum. Jangan saudara berpikir ketika saya mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, memberikan uang kepada Tuhan lalu selesai, tidak. Tapi biarlah saudara persembahan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga bukan saudara hanya sekedar memberi, tapi persembahan saudara diterima oleh Tuhan, dan Tuhan berkata, aku suka akan persembahan. Bukan karena besarnya, katakan amin. Bukan karena banyaknya, katakan amin. Tetapi berkenankah, terbaikkah yang saudara berikan kepada Tuhan. Sehingga saudara kasih yang pertama, cara sudut pandang saudara memberikan kepada Tuhan harus benar. Amin. Yang kedua, saya akan memberikan kepada saudara. Ada 2 poin yang akan saya sampaikan kepada saudara. Buka kitab Kejadian pasalnya yang ketiga. Kejadian pasal. Kejadian pasal yang keempat ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Mari saudara, kita sungguh-sungguh, kita boleh diam, duduk tenang dalam mendengarkan firman Allah. Semua tidak ada yang berjalan-jalan. Kejadian pasal yang keempat ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ayat. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari korban tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat yang keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya yang dilemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahan itu tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, saudara kasihi, ini adalah satu perkataan yang disampaikan oleh firman Allah kepada kita. Alkitab berkata dengan jelas dalam kitab Ibrani pasal 11 tadi berkata bahwa ketika Kain mempersembahkan, maka persembahan itu menjadi persembahan yang benar, diterima oleh Tuhan. Jadi tidak kita beranggap saudara ketika sekali lagi ketika saudara mempersembahkan kepada Tuhan maka itu Tuhan terima, belum tentu. Amin. Amin, saudara. Jadi kita berdua hari ini saudara belajar tentang bagaimana iman yang benar dalam memberi. Nah, yang kedua, poin yang kedua hari ini saya mau sampaikan kepada saudara. Yang kedua, Alkitab kita dengan jelas tadi berkata, ayat yang ketiga, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil korban tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Nah, yang poin yang kedua saya mau sampaikan kepada saudara begini. Ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan, sudut pandang kita sudah benar. Kita bukan memberikan yang terbanyak, kita bukan memberikan yang terbagus, kita bukan memberikan sesuatu yang wah, tapi kita harus berkata, aku memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Dari apa yang kupunya adalah yang terbaik. Kalau orang memiliki banyak uang, ketika dia mempersembahkan lebih dari apa
dari standar apa yang kita pernah pikirkan, itu namanya yang terbaik. Yang kedua, saudara, Kain dan Habel, mereka sama-sama mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tapi persamaan mereka adalah begini. Mereka mempersembahkan korban persembahan, mereka tidak memiliki motivasi yang lain selain mereka mempersembahkan kepada Tuhan. Persamaan di antara mereka adalah ini. Ketika Kain dan Habel, mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan, mereka mempersembahkan tidak ada motivasi yang lain. Motivasi mereka kepada Tuhan tidak ada. Karena yang mereka tahu, mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan, supaya dengan apa yang mereka hasilkan dengan tangan mereka, mereka persembahkan kepada Tuhan. Tidak ada motivasi. Katakan amin. Motivasi tidak ada. Saya selalu mengatakan, saudara, jangan pernah salah. Dulu saya diajari, firman Allah berkata, jikalau kau akan memberi, maka kau akan diberkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Allah tidak pernah berjanji seperti itu. Konteksnya berbeda. Kalau Allah memberkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat, konteksnya bukan hal yang demikian. Tapi kita harus berpersepsi yang sama, bahwa ketika Kain dan Habel mempersembahkan korban persembahan, mereka tidak punya motivasi selain mereka mempersembahkan kepada Tuhan. Saya berdoa di antara saudara sekalian, biarlah ketika saudara mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, tidak ada punya motivasi yang lain. Amin. Alangkah malangnya ketika saudara mempersembahkan korban persembahan, saudara mulai berkata, kalau saya kasih 100.000, maka Tuhan akan mengembalikannya menjadi 200.000. Alangkah malangnya ketika saudara berkata, saya mempersembahkan persembahan kepada Tuhan 300.000, maka saya beranggapan bahwa ketika nanti saya akan diberkati lebih daripada 300.000. Konsep itu adalah konsep yang salah. Motivasi saudara memberikan kepada Tuhan bukan saudara diberkati, katakan amin ya. Tapi karena saudara sudah diberkati. Saudara memberikan kepada Tuhan bukan supaya saudara diberkati, tapi saudara memberikan kepada Tuhan karena saudara sudah diberkati. Bagaimana saudara bisa memberikan kepada Tuhan kalau saudara tidak diberkati oleh Tuhan? Setuju tak? Saudara tidak akan bisa mempersembahkan korban persembahan kalau saudara Tuhan tidak memberkati saudara dulu. Makanya saudara, jangan pernah saudara memberikan kepada Tuhan dengan motivasi supaya saya berlimpah-limpah, supaya saudara saya diberkati, supaya saya semakin kaya, supaya saya semakin mapan, supaya saya semakin tajam melintir. Allah tidak pernah mengajarkan kita seperti itu. Tapi Allah mengajarkan kepada kita, biarlah ketika kita mempersembahkan korban kepada Tuhan, Tuhan disukakan oleh korban kita. Amin. Saudara berikan 100.000, 700.000, 1 juta, tapi Tuhan bilang, aduh, kamu punya motivasi yang salah. Aku tidak terima persembahan kamu. Sehingga ketika kita memberikan kepada Tuhan, kita tidak diterima oleh Tuhan karena kita punya motivasi yang salah di hadapan Tuhan. Tapi Allah mengajarkan sama kita, ketika kita mempersembahkan korban persembahan, biarlah persembahan itu korban yang habis dibakar hangus oleh Tuhan. Amin. Sehingga ketika kita memberikan kepada Tuhan, tidak pernah kita akan bersungut-sungut. Sehingga ketika kita mempersembahkan waktu kita kepada Tuhan, ketika kita menghadapi satu tantangan, kita tidak bersungut-sungut. Ketika kita memberikan setiap pemikiran kita, daya profesional kita kepada Tuhan, dan ketika Tuhan tidak mengembalikannya, ucapan syukurlah yang keluar dari mulut bibir kita. Tidak ada sungut-sungut. Ada banyak orang ketika mempersembahkan kepada Tuhan, ekonomi kita, bisnis kita, pekerjaan kita tidak menghasilkan, maka disitulah kita berkata, sekalipun pohon ara tidak berbuah, tidak berbunga, dan kambing domba tidak menghasilkan, kata yang terakhir
namun aku tetap bersorak-sorai di dalam Dia. Ikut Tuhan itu indah, katakan amin. Gak pernah saudara Tuhan kasih tertulis ketika engkau mempersembahkan korban kepada Tuhan, maka engkau akan menjadi miskin. Tidak pernah ada saudara Alkitab tidak pernah menulis, tapi Alkitab berkata alangkah berbahagianya jikalau engkau memberi kepada Tuhan, maka pun engkau akan diberi. Ingat, motivasi kita bukan untuk diberi, tapi karena kita sudah diberi oleh Tuhan. Jadi kita nggak ada punya motivasi supaya saya dipuji-puji. Saya memberikan kepada Tuhan supaya saya bisa dihormati orang. Saya memberikan kepada Tuhan supaya pendeta tunduk sama saya. Saya memberikan kepada Tuhan supaya orang lain lihat saya adalah orang yang kaya. Maka kita berkata disitulah Allah tidak akan berkenan akan persembahan kita. Tapi ketika saudara mempersembahkan kepada Tuhan, aku mempersembahkan dengan motivasi, aku memberi kepada Tuhan, aku mempersembahkan kepada Tuhan. Ini biarlah menjadi persembahan yang berkenan dan hangus dan diterima oleh Allah. Kita nggak boleh ingat. Saya selalu katakan, keuangan di gereja ini apapun harus akuntabel dan transparansi. Tidak ada penyelewengan, tidak ada sesuatu yang bisa dibalik dusta semua, tapi semua harus transparan. Kenapa seperti itu? Karena gereja ini diatur dengan yang namanya sinode. Pada waktu perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara kasih, ketika bangsa Israel mempersembahkan korban kepada Tuhan, dengar ya, itu harus melewati para imam dulu. Mereka membawa kepada imam kambing domba peliharaan mereka, hasil dari ternak mereka, hasil dari pertanian mereka, hasil dari apa yang mereka punya. Mereka persembahkan itu kepada imam-imam Lewi. Imam Lewi lah yang mengatur seluruh persembahan ini kepada bangsa Israel. Tapi karena sudah masuk dalam perjanjian baru, maka mulailah terbentuk yang namanya organisasi yang disebut dengan sinode dalam gereja. Sinode lah yang mengatur seluruh bendahara, mengatur manajemen, mengatur seluruh setiap apa yang harus dilakukan dalam gereja lokal masing-masing. Saya berdoa supaya kita mengikuti aturan Tuhan, sehingga ketika saudara mempersembahkan kepada Tuhan, saudara berkata begini, yang penting aku kasih sama Tuhan, terserah, percayalah, aku percayakan itu supaya dikelola dengan baik oleh para orang-orang yang mengelolanya. Tapi kita punya konsep yang beda. Termasuk saya, Bapak Ibu saya kasih, saya mulai harus kita meluruskan. Orang katakan DKI Jakarta sudah masuk dalam fase seluruh seluruh para pakar politisi, para apapun juga sudah berkata ada penyelewengan dalam bansos DKI. Dengar baik-baik, sebagai warga Indonesia, sebagai warga DKI, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, percayakanlah, mau penyelewengan atau tidak, kita berdoa supaya Tuhan berkehendak dalamnya. Jadi kita nggak usah pusing. Masa bansosnya cuma segini? Maka cuma dapat segini? Kemana semua itu uang? Kemana semua itu? Saya bilang capek amat mikir begitu. Tapi ketika kita memberikan kepada Tuhan, ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan, biarlah itu persembahan yang kita percayakan kepada Tuhan, biar dikelola dengan baik. Jadi kita nggak boleh berpikir aneh-aneh, Bapak Ibu. Walaupun tanda kutip banyak sinode yang mulai memperkeruh ada, tapi percayalah saudara, kita bersyukur kepada Tuhan gereja ini bertambah tuntunan Roh Kudus. Amin. 1 rupiah pun tidak boleh diselewengkan. Kita tidak boleh berpikir ketika kita melihat angka-angka di depan dan warta jemaat mulai berkata ada 0 rupiah saldo itu. Kemana semua uang ini? Masa saldo gereja sebesar ini 0 rupiah? Kain dan Habel, mereka cuma punya motivasi, saya mempersembahkan kepada Tuhan, maka disitulah persembahan
Kita mulai begini, numpang tanya, itu kok bisa nol? Itu uangnya kemana semua? Jangan-jangan pendeta itu habis makan itu uang. Jangan-jangan ini bendahara yang salah. Jangan-jangan itu jemaat begini. Lalu kita lihat lagi diakonia. Loh, kok diakonia seperti ini? Saya kasih setiap diakonia 100.000, tapi kok bisa defisit, bisa kurang cuma segini doang hasil diakonia. Kita mulai pikir-pikir. Sudah kasih sama Tuhan, lalu kita mulai pikir, itu uang mau dikemana uang saya? Pertanyaan saya kira-kira, saudara diberkati Tuhan kah atau tidak seperti itu? Tapi jemaat di tempat ini dengan kasih Kristus, biarlah setiap apa rupiah yang saudara persembahkan kepada Tuhan menjadi persembahan yang menjadi ukupan di hadapan Allah. Aku persembahkan kepada Tuhan 300.000. Biarlah Tuhan, aku berdoa 300.000 ini menjadi sebuah alat aku bersyukur kepada Tuhan. Ada orang banyak diberkati tapi tidak tahu bersyukur. Setuju? 10 orang kusta disembuhkan oleh Tuhan, berapa orang yang kembali? 1. Ada banyak saudara diberkati Tuhan, tapi pernahkah kau membawa persembahanmu menjadi persembahan yang terbaik kepada Tuhan? Kita tidak pernah bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberikan nafas kepada Tuhan kita. Kita tidak pernah bersyukur kepada Tuhan apa yang kita boleh kasih sama Tuhan dan berkata, Tuhan, karena Engkau sudah memberkatiku, ini waktunya aku memberkati pekerjaan Tuhan, bukan memberkati Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Tidak bisa kita memberkati Tuhan, tapi kita memberkati pekerjaan Tuhan. Mulai hari ini saudara mulai dewasa dalam cara iman memberi kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara pun memberikan dan membantu orang lain pun. Ketika kita lihat saudara kita mungkin sudah terkapar-kapar, saya kasih ini nanti supaya saya punya motivasi yang lain, supaya ketika nanti saya susah, dia juga bisa bantu saya. Tidak ada firman Tuhan yang mengajarkan begitu. Setuju saudara? Motivasi Kain dan Habel mempersembahkan kepada Tuhan, biarlah persembahan ini apa yang kuberi kepada Tuhan dan membuat orang lain terbantu, biarlah kita boleh diberkati dan sama katakan, aku memberkatinya. Maka ada prinsip Alkitab berkata apa? Berilah maka akan. Tapi orang Indonesia beda. Datang ke pesta, kasih uang, kasih amplop, tulis nama, supaya apa? Nanti ketika saya pesta, orang itu pun juga datang, dan orang lain itu boleh juga kasih amplop sama kita. Kenyataannya orang itu tidak datang, kenyataannya orang itu tidak kasih, maka kita akan menjadi orang yang menggeruk. Allah tidak pernah jadi itu. Makanya saudara, ketika kita bisa membuat orang lain bahagia, disitulah kuncinya kita diberkati oleh Tuhan. Gak perlu kita berkata, saya kasih ulos ini, saya kasih ini buat si ini, supaya nanti satu kali waktu kelak saya akan menuai apa yang saya kasih. Allah tidak pernah ngajarin begitu. Tapi Allah mengajarkan, engkau memberkati karena engkau sudah diberkati. Saya berdoa jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang dewasa dalam cara memberi kita, baik kepada orang lain, baik kepada Tuhan, baik kepada siapapun juga. Amin. Jangan nanti kasih uang begitu 300.000 ke pengemis, nanti Tuhan ganti ya 300.000. Ini firman Allah tadi pagi ini, kasih beri maka kamu akan diberi. Kasih 300.000, maka kita berkata, jangan lupa Tuhan, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Memang kita tukang tagih sama Tuhan?
hati kita lah yang harus ditagih sama Tuhan. Nafas yang Tuhan berikan kepada saudara, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara masih bisa berjalan melangkah, patutlah kau bersyukur kepada Tuhan. Amin. Rumah sakit sudah penuh. Jangan saudara tambah-tambahin, katakan amin. Katakan, saya sehat. Sekali lagi ulangi, saya sehat karena Tuhan yang melindungi aku. Bukan berarti dia mati karena COVID karena Tuhan tidak melindungi. Tapi orang yang mati karena COVID, para anak-anak Tuhan, karena rumahnya sudah jadi di surga. Jadi biarlah mereka duluan. Jangan kita berpikir, hamba Tuhan pendeta mati karena COVID karena Tuhan tidak melindungi, karena itu hukuman buat dia. Cara pandang kita melihat Alkitab, maka kita akan menjadi orang yang suka. Tapi kita harus berpikir, hamba Tuhan yang terkena COVID dan mati oleh karena COVID karena rumahnya sudah jadi di surga. Berhubung rumah kita belum jadi, maka kita harus bersyukur. Karena masih diberikan waktu kesempatan di muka bumi ini untuk melanjutkan Injil Kerajaan ada di muka bumi ini. Bukan supaya saudara semakin sehat 1000 tahun lagi. Memang kita roboh. Tapi saudara di tempat ini masih Tuhan berkenankan hidup supaya Injil Kerajaan mulai tersebar di mana-mana. Lewat apa? Lewat kehidupan saudara dan saya, kita semua. Baru keren. Jadi kita berdoa hari ini. Yang kedua, jangan pernah memberi kepada Tuhan dengan motivasi yang lain. Berilah motivasi kepada Tuhan. Kain dan Habel memberikan motivasi. Mereka punya motivasi ketika mereka mempersembahkan kepada Tuhan lewat apa yang mereka kerjakan pada masa lampau mereka. Mereka persembahkan kepada Tuhan. Itu adalah bentuk ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Sekali lagi, tidak ada lagi nanti berdoa persembahan berkata Tuhan berkati kami 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Itu bicara tentang perumpamaan benih yang tumbuh di dalam tanah yang subur. Maka firman Tuhan akan bertumbuh menjadi 30, 60 bahkan 100 kali lipat di dalam hati kita dan berbuah di dalam diri kita. Itu yang benar. Bukan bicara tentang persembahan, Bapak. Dan jangan pernah berdoa, aku memberi supaya aku diberkati. Tapi saudara berkata, karena aku sudah diberkati, maka aku memberkati pekerjaan Tuhan. Jangan pernah berdoa karena aku sudah diberkati, maka aku memberkati engkau ya Tuhan. Tuhan tidak perlu diberkati. Karena kitalah yang harus diberkati dan memberkati pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu. Yang pertama, iman yang benar dalam memberi. Yang pertama adalah memiliki cara pandang yang benar dalam memberikan yang terbaik. Yang kedua, cara iman yang benar dalam memberi. Kita memberi persembahan, memberikan apapun juga, pertolongan waktu kepada Tuhan, meneteskan air mata dalam membantu orang lain pun juga harus kita berkata tidak punya motivasi yang lain. Jadi jangan di sini nanti orang-orang yang pesta, saudara ada yang pesta, saudara datang ke pesta itu, saudara kasih amplop, lalu kita bilang nanti kamu datang lagi ke pesta aku kasih amplop lagi. Jangan punya motivasi kita. Ketika kita memberi, biarlah pemberian itu hangus. Amin. Jangan diingat-ingat. Ada orang ingat-ingat. Gak tahu diri kamu. Sudah kamu dibantu, masih ingat gak kamu? Apa 50 juta itu yang sudah saya kasih kepada kamu? Masa kamu begitu? Biasanya ini terjadi pada orang-orang yang tidak kenal firman. Betulkah Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu? Tapi kita berkata, ketika aku memberi, biarlah itu menjadi persembahan yang hangus, tidak perlu diingat-ingat lagi.
Jangan diungkit-ungkit apa yang sudah kita berikan. Masih ingat nggak? Gue udah pernah beli lu bakso. Gantian ya, beli lu bakso ya. Itu namanya mengingat-ingat apa yang sudah tapi lupalah apa yang kau beri. Dan ingatlah, Tuhan pasti akan memberkati kau berlipat kali ganda lagi. Luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir, lihat Alkitab kita, ayatnya yang ke-7. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Oleh karena apa, saudara? Karena apa? Karena amarah. Karena apa, saudara? Lihat ayat yang kelima ya, ayat yang kelima nih. Kejadian pasal 4 ayat kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu apa di situ dikatakan? Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Lalu dikatakan lagi, saudara kasih yang ke-9, inilah yang menjadi sebuah pengakuan dari firman Tuhan daripada Ibrani 9 dan 10. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel anakmu itu, adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikmu? Masa seorang kakak bilang gitu, Bapak Ibu? Apakah ini tidak menjadi kakak yang kualat? Betul nggak, Bapak Ibu? Bayangkanlah, makanya saya berdoa supaya si kakak dan adik tetap akur. Yang amin cuma 5 orang. Kakak dan adik tetap akur. Tidak boleh ada yang murah. Tidak ada yang memiliki hati Alkitab jelas, saudara. Bayangkanlah Kain baru bersama-sama dengan Habel. Kain bilang, memang saya menjaga adik saya, Tuhan. Saya tidak bisa habis pikir, bukankah banyak seringkali kita bilang begitu? Saya tak tahu Tuhan di mana. Tapi kita berdoa supaya saudara tempat ini, sebagai Alkitab menjelaskan kepada kita Kain dan Habel ini, kita harus berkata tidak boleh terjadi pada hari-hari ini. Katakan amin. Kain dan Habel, apa yang terjadi pada masa lalu tidak boleh terjadi lagi pada masa-masa seperti ini. Makanya saya berdoa kepada kita tetap akur dalam berkeluarga. Amin. Amin. Dari wajah-wajah saudara saya curiga. Aman semuanya? Aman. Jangan gara-gara sedikit adik kakak dekar-dekar. Amin. Amin, saudara. Jangan gara-gara sendal satu saja adik kakak bertengkar. Tapi saya kenapa heran anak-anak sekarang adik kakak suka berantem. Anak saya 4 itu hanya gara-gara sendal saja ribut-ribut. Hanya gara-gara jepitan satu saja ribut-ribut. Hanya gara-gara masker ketukar ribut-ribut. Jadi kalian harus bertobat. Adakah anak-anak saudara hanya seperti sepele aja bisa ribut-ribut? Ada ya? Gara-gara motor kakaknya dipakai, kakaknya marah-marah. Lu gak pernah isi bensin motor gua, lu pakai mulu. Pakai motor lu sendiri. Banyak begitu, saudara. Pengakuan. Jadi kita bilang, saya bilang, saudara, kalau motor kita dipakai terus dan gak pernah isi bensinnya, kita harus berkata, ini waktunya saya memberkati kakak saya. Oh, haleluya. Karena paling teraniaya adalah adik. Betul kan? Pokoknya yang jadi tumpuan kakak-kakak yang paling bontot.
soal cuci piring, cuci piring. Ya mak, dan cuci piringnya, malas kotor. Udah suruh skotsu, apalagi dia. Cuci piring. Dut, lagi tidur. Dut, cuci piring lo. Gua terus. Apalagi satu lawan gua terus lu pada nonton, gua mulu yang nyuci piring. Tapi dia kerjain walaupun menggerutu. Tapi dia itu luar biasa itu berkatnya. Benar. Jadi di sini yang paling kotor berdoa supaya sudah tidak menjadi orang yang teraniaya. Karena begitu. Coba bayangkanlah Habel ini. Habel udah yang paling kecil, kasih yang terbaik, dimatikan pula sama kakaknya dan ditanya Tuhan lagi mana Habel adikmu itu? Emang gua jagain dia Tuhan? Tapi dijawabkanlah Tuhan kiranya seperti itulah. Amin. Jangan ada di antara saudara nanti kakak saudara udah terkapar-kapar, terus pukul, tonjok lagi, kualat. Ini begitu. Sebelum masuk sini, lihat bersama-sama. Nih yang bagus dan keren luar biasa. Lihat bersama-sama dengan saya. Lukas pasal yang ke-7. Poin yang ketiga ya. Jadi kalau kita memberi kepada Tuhan harus punya motivasi yang benar. Kita mempersembahkan kepada Tuhan dengan cara pandang kita yang benar tentang yang terbaik. Yang ketiga saudara lihat ya, Lukas pasal yang ke-7. Ayatnya yang ke-37. Lukas pasal 7 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. 37 berkata begini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan ini mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli kuala berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah orang, apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah orang berdosa. Ayat 40. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Dalam konteks Matius, Markus, perempuan ini berbeda konteksnya. Tapi cara mereka, perempuan ini mempersembahkan kepada Yesus sama. Dalam Lukas pasal 7 ayat ke-37 ini saudara, di Alkitab kita memang betul mereka perempuan ini adalah orang berdosa. Tetapi lebih tajam lagi di dalam Matius dan Markus, perempuan ini membawa buli-buli, dan ketika Yesus duduk di dalam ketika memberitakan Injil, perempuan ini duduk di kaki Tuhan. Dan dia membawa buli-buli dalam minyaknya, dan minyak inilah yang diurapi diberikan di kaki Yesus, dan kaki Yesus diminyaki dengan minyak itu. Lalu ketika sudah diminyaki kaki Yesus, maka disekalah dengan rambut perempuan ini. Dan murid-murid Yesus berkata kepada Yesus, Yesus, kenapa dia mempersembahkan korban minyak itu dengan membuang-buang seluruh minyak itu? Yesus berkata dengan sungguh luar biasa saudara, biarkanlah ia mengurapi aku, karena ia tahu apa yang dia harus lakukan. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara kasih, kenapa Kain dan Habel cara mempersembahkan mereka ada yang berkenan dengan yang tidak. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara kasih, jangan pernah ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan, kita berkata supaya saya
semakin diberkati. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Yang kedua tadi punya motivasi. Yang kedua, jangan pernah kita berkata supaya aku juga diberkati. Alkitab jelas mencatat. Mari Bapak Ibu sering kasih lihat di dalam Lukas pasal 7 ini. Ayat yang ke-7 dikata, ayat yang ke-38, sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Berarti saudara, perempuan ini mempersembahkan kepada Tuhan supaya tidak bilang begini, ketika saya meminyaki kaki Yesus, maka saya pun akan diminyaki dengan dia. Tapi Alkitab mencatat, maka perempuan itu duduk di kaki Tuhan, menyekanya dengan rambutnya, lalu meminyaki kaki Tuhan. Dan kalau saudara baca di ayat yang selanjutnya, maka di situ akan saudara terlihat bahwa ketika dia membasuh kaki Yesus, maka dia membasuh dengan air mata dan menyeka dengan rambutnya, maka dia mendapatkan menjadi perempuan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan. Makanya memberikan kepada Tuhan dengan apa adanya. Katakan amin. Apa adanya. Dan di sini saudara, lihat di dalam Lukas pasal 7 tadi, ayat yang ke-44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ayat 44, lihat Alkitab saudara. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Maulah saudara memperlakukan Yesus seperti ini? Maukah saudara memperlakukan Yesus seperti ini? Ketika dia masuk dan kita masuk dalam hadirat dan pelataran Tuhan, maka kita berkata, ini aku Tuhan. Aku bukan orang yang kaya, aku bukan orang yang suci, aku bukan orang yang benar, tapi izinkanlah Tuhan aku menyenangkan engkau di dalam hadirat-Mu. Wanita ini lakukan itu. Yesus bilang kepada mereka, hai Simon, engkau lihat perempuan ini, sejak aku masuk ke rumahmu, kalian semua tidak menyeka aku dengan air dari apa yang ada di dalam rumah ini, tapi perempuan ini menyeka airnya dengan air matanya dan menyeka aku dengan minyaknya. Berarti perempuan ini tahu bahwa dia tahu dia memberikan kepada Tuhan bukan supaya untuk diberkati, tapi perempuan ini tahu karena ia sudah diberkati dan karena ia tahu bahwa Tuhanlah yang patut untuk diberikan kepada dalam hidupnya. Kayak saudara kasih di ayat 46 berkata, 44 dan 45, engkau tidak mencium aku. Kita katakan apa saudara? Ayat 45, engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Wow. Ayat 46, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Ayat 50 kita bersama-sama, 1, 2, 3 ya. Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan kau, pergilah dengan selamat. Katakan haleluya. Biarlah saudara seperti perempuan ini, kita datang seperti perempuan ini yang menyeka kaki Tuhan. Kita datang kepada Tuhan ketika kita masuk dalam hadirat dan pelataran Tuhan. Tuhan, aku ingin meminyaki Engkau dengan setiap pujianku, setiap penyembahanku, dengan setiap apa yang aku bisa persembahkan kepadamu. Sehingga saudara kasih, seluruh ketika kita pulang, ketika kita melakukan hari-hari dalam hidup kita, maka Tuhan berkenan atas hidup saudara dan saya. Amin. Saudara memberikan kepada orang lain juga dengan sukacita. Aku gak nuntut balas kok. Saudara datang ke pesta, sekalipun aku memberikan kepada dia, tapi aku percaya sekalipun dia tidak memberikan dengan apa yang aku berikan, aku percaya ada berkat Tuhan yang lebih besar daripada apa yang aku berikan. Maka engkau tidak akan lagi menjadi orang yang murah durja, tapi hidupmu senantiasa hari demi hari
semakin bersuka cita di dalam Tuhan. Tidak ada lagi yang akan kita berkata, aku kasih sama si X, aku kasih kepada si Z, tapi ketika masa tuaku kenapa mereka tidak memperhatikan aku? Maka kita berkata, masih kau memikirkan dengan apa yang sudah kita perbuat kepada orang lain. Tapi kita berkata pada hari ini, sekalipun nanti masa tuaku aku tidak diingat dia, sekalipun masa tuaku aku tidak diberikan lagi perhatian dari mereka, sekalipun aku memberikan kepada mereka nanti pada hari tua aku, mereka tidak memperdulikan aku, tapi aku percaya ada satu Tuhan yang tetap menolong aku. Kita gak bilang lagi, percuma, sudah tahun yang lalu, berapa tahun yang lalu aku memberikan kepadamu dan aku menolong kalian, kenapa pada masa tuaku kalian tidak mengingat aku? Alkitab tidak pernah ajarkan itu. Tapi Alkitab berkata, ketika apa yang kau sudah beri kepada orang lain, berilah itu dengan sukacita. Maka percayalah saudara, cara Tuhan akan memberkati kita lebih dari apa yang kita berikan kepada mereka. Saudara akan terlihat sukacita senantiasa. Jangan pernah memberi menuntut balas. Amin. Jangan. Katakan amin. Jangan. Apalagi orang yang ada di rumah kita, bertahun-tahun ada di rumah kita, kita yang kasih makan, kita yang kasih minum, kita yang kasih pakaian, kita yang kasih tempat tidur. Suatu saat mereka tidak ingat apa yang kita berikan kepada mereka, percayalah ada banyak cara Tuhan untuk memberkati saudara. Amin. Jangan saudara ingat, jangan hilang sukacita kita oleh karena orang lain. Saya tidak mau hilang sukacita saya oleh karena orang lain. Tapi Alkitab berkata, sekali lagi mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Pulang dengan sukacita, persembahkan dengan sukacita kepada Tuhan. Kita berkata, aku memberikan kepada pekerjaan Tuhan supaya aku tidak punya apapun juga, tapi aku percaya kepada Tuhan, memberikan kepada Tuhan dan sukacita kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati aku. Dan ayat yang terakhir saudara, Roma pasal yang ke-12. Wah, kalau jemaat di tempat ini lakukan cara iman saudara memberikan dengan benar, maka lihatlah saudara, hidupmu akan semakin diberkati oleh Tuhan, karena bukan kita memberkati. Amin. Semakin kita diberkati, semakin memberkati. Oh gitu. Zaman sudah diberkati, tidak tahu mengucap syukur, tidak tahu lagi juga memberkati. Wah, orang dunia bilang apa saudara? Orang pelit kuburannya sempit. Suka nonton film azab? Siapa yang sudah pernah saya nonton realita, ya kan? Kasih kepada rumah ibadah, udah dikasih, tau gak tau itu kayu gue yang kasih. Dia lihat tetangganya, ntar gue kasih gini sama lo ya, ntar kalau gue susah gue kasih lagi. Matilah dia. Tau gak matinya karena apa? Karena banjir. Setelah banjir, wah pokoknya skenario nya aneh sudah. Habis banjir habis surut matilah dia. Habis itu dibikinlah kuburan. Banyak keluar air. Lalu kayak gitu dikuburin, gak mau lagi, senyum-senyum. Kan ada yang viral saudara, udah mati karena COVID itu pakai apa, daster, tangannya gini-gini katanya. Memang dunia ini sudah aneh-aneh, makanya kita tidak boleh aneh-aneh. Lihat saudara, Roma pasal 12. Lihat saudara, ayat yang pertama. Yuk kita sambil berdiri kepada Tuhan. Ya, jadi sedang ibadah seperti Yesus diminyaki oleh perempuan ini saudara. Yuk kita baca sama-sama ayat 1 saja ya. 1, 2, 3 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadahmu. Oke, dengarin saya. Lihat saya. Ya, kawal kita. Saya selalu bilang gini. Ya, gini. Saat kita tahu kita adalah persembahan yang hidup daripada Tuhan, saat kita tahu kapasitas kita di hadapan Tuhan seperti apa, saat kita tahu diri kita di hadapan Tuhan seperti apa, maka cara iman kita memberi kepada Tuhan adalah konsepnya adalah benar.
Apa saudara? Ketika kita mempersembahkan tubuh ini kepada Tuhan, berarti apa saudara? Duitmu, harta saudara, kekayaanmu, otak kita, kepandaian kita, hati kita, ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan, maka kita tidak memiliki motivasi seperti Kain. Betul saudara? Tuhan pasti berkenan ketika kita yang pertama memiliki cara pandang yang benar tentang yang terbaik. Yang kedua apa saudara? Cara iman kita yang benar dalam memberi, maka Tuhan. Yang kedua adalah memiliki motivasi yang benar. Yang ketiga apa saudara? Cara iman kita memberi dan berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga apa? Kita berpikir dan kita berkata bahwa aku memberkati Tuhan bukan karena aku tapi karena Tuhan sudah memberkati kita. Amin saudara. Selamat memberi, kemampuan saudara memberi, baik waktu saudara kepada Tuhan maupun kepada siapapun juga, Tuhan pasti akan memberkati kita karena Dia sudah memberkati. Terus ucapan syukur. Mari kita datang kepada Tuhan. Sedang kita bangkit berdiri, kita masuk dalam tahta kekudusan Tuhan, kita berkata dalam hati kita dan hidup kita. Ajar aku Tuhan melakukan ini dalam hidupku hari demi hari. Terima kasih Bapak. Mari kita datang kepada Tuhan, tutup mata saudara di hadapan Tuhan, kita bersyukur. Kita seperti wanita ini meminyaki kaki Tuhan, menyekanya dengan kata kita berkata, Tuhan aku